Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 14 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia raja Yehuda, maka Resin raja Aram dengan Pekah bin Remalia raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syear-Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah jalan keselamatan. Keselamatan manusia merupakan rahmat dari Tuhan. Namun hal ini tidak meniadakan usaha dari manusia. Keselamatan adalah tawaran ilahi kepada manusia yang harus ditanggapi secara tepat oleh manusia. Tanggapan tepat yang dimaksud ialah pertobatan. Pertobatan manusia ialah hal yang paling diharapkan oleh Tuhan. Inilah jalan menuju keselamatan, karena tanpa pertobatan, keselamatan manusia tidak akan pernah terwujud. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus mengecam beberapa kota di Galilea. Ia sebenarnya sering melakukan mujizat di kota-kota ini. Namun hal tersebut tidak disertai dengan perubahan hidup penduduk di sana. Bukannya bertobat, mereka malah mempertanyakan asal kuasa Yesus. Kebebalan hati itulah yang dikritik keras oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh keturunan atau status sosial, melainkan sangat ditentukan oleh kesungguhan manusia untuk bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengecam mereka yang keras hati dan tidak mau bertobat. Kelompok inilah yang tidak peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Tuhan Yesus telah membuka pintu keselamatan bagi kita. Marilah kita mensyukurinya dan dengan tanpa ragu datang kepadanya. Kita memohon ampun dan kekuatan supaya berani mengubah hidup kita ke arah yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah pertobatan yang merupakan jalan yang mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal. Janganlah menunda untuk bertobat. Lakukanlah sekarang selagi kita masih diberikan kesempatan. Semoga demikian. Amin.